Selamat pagi, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Hari ini ada ibadah di gereja, tetapi jemaat yang tidak bisa mengikuti karena sakit, mari tetap kita bersama-sama beribadah ya di dalam Tuhan. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Puji Tuhan ya. Haleluya. Syukur kami naikkan di hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi yang terutama. Puji Tuhan, kita angkat pujian bersama-sama ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sebagai umat-Mu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan. Kendati pun apapun dalam kehidupan ini, kami mau belajar untuk mencintai Tuhan. Saya mau cinta Tuhan. Saya mau cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah mencintai kami lebih dahulu. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan, pagi ini yang Tuhan berikan untuk kami. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kendati pun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah hati kami, hati penuh ucapan syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami semua. Terpuji nama Tuhan, kami siap untuk mendengar dan belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan Yesus ya, karena di dalam Tuhan ada kekuatan ya, dan di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Puji Tuhan. Kita akan membuka pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu terdapat di dalam Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Dalam Mazmur 46 ayatnya yang kedua, demikian saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Puji Tuhan, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Saudara, seseorang, setiap siapapun ingin ada perlindungan. Dalam rumah kita ingin dalam perlindungan dalam rumah kita supaya tidak kena hujan, tidak kena panas dan semuanya. Dalam hidup kita, kita juga menyadari bahwa kita perlu Allah kita. Karena Allah itu tempat perlindungan, tempat naungan kita. Ya, kalau kita di dalam perlindungannya Tuhan, kita ada di dalamnya Tuhan, tentu kita akan aman. Ya, dan di dalam Tuhan itulah kita ada dalam perlindungan, di dalam perlindungan yang kuat di dalam Tuhan. Dan dalam perlindungan dan kekuatan ya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini banyak kesesakan yang terjadi. Ya, kesesakan karena masalah ekonomi, kesesakan karena penyakit, kesesakan karena hal-hal yang lain. Oleh sebab itu pada pagi ini bahwa kita diingatkan oleh Tuhan, firman Tuhan, bahwa kita mempunyai Allah yang penuh kasih. Dan Allah itu tempat perlindungan kita, tempat kita bernaung, tempat kita ada di dalamnya Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Siapapun orang tidak akan mampu menghadapi situasi saat ini. Tetapi kita percaya kekuatan Tuhan menyertai kita. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara pernah alami dalam kehidupan kita banyak tekanan, banyak persoalan. Tetapi kita tahu bahwa penolong kita dalam kesesakan, kita tidak bisa apa-apa saja, tidak bisa apapun yang kita lakukan. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi pembela kita. Ya, dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara menghadapi apapun tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Oleh sebab itu kita tidak akan lemah. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 itu dikatakan, marilah kepadaku. Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan, dalam segala apapun yang kita hadapi. Kesesakan masalah apa aja, termasuk dalam penyakit kita. Ya, itu yang membuat kita kadang-kadang lemah. Kenapa kok sakit begini? Kenapa enggak sembuh-sembuh? Bukankah ini juga suatu kesesakan yang membuat kita seperti tidak berdaya? Tetapi kita percaya Tuhan kita adalah sebagai penolong dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Jadi Tuhan mengajak kita sebagai penolong, sebagai perlindungan. Tuhan mengajak kita di dalam ayat yang kita baca, marilah kepadaku semua. Setiap orang yang mengalami apapun juga datang kepada Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ya Yesus adalah penolong kita, maka kita
dalam segala beban apapun, Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita, ya. Dalam segala apapun, ekonomi, ya, masalah pekerjaan, masalah apa saja, termasuk dalam penyakit, ya. Akhir-akhir ini jemaat banyak yang sakit, tetapi kita tidak boleh lemah dan putus asa, ya. Tetap bangkit iman di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesaya 53, kita tengok sebentar. Di dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat, ya, Yesaya 53 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kita, penyakit apa saja. Saudara menghadapi saat-saat ini yang sakit, dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Luar biasa. Ya, kita menghadapi kesengsaraan dipikulnya. Ya, dipikul oleh Tuhan. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ayat yang terakhir ini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan dikatakan, tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi saudara kalau mengalami sakit pada saat ini, penyakit saudara itu ditanggung oleh Tuhan. Kalau penyakit saudara ditanggung Tuhan, dikatakan, maka Tuhan Yesus yang berperan dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dengan iman dan percaya. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus segala penyakit aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Yesus adalah penolong kita. Dan Yesus adalah perlindungan kita dalam segala hal. Oleh sebab itu doa kami sebagai hamba Tuhan. Saudara jangan putus asa, tetap semangat, ya. Saya tidak tahu keadaan saudara semua, tapi saya berdoa khususnya untuk yang sakit, ya, banyak jemaat yang sakit, tetap kita percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan penyakit kita ditanggung oleh Tuhan. Kalau penyakit ditanggung oleh Tuhan, di situ pasti Tuhan mengadakan pertolongan dan mujizat. Oleh sebab itu kita bangkit iman kita di dalam Tuhan, ya. Tetap maju di dalam Tuhan. Saya berdoa supaya minggu-minggu ke depan, jemaat yang tidak bisa datang dalam ibadah minggu bersama-sama dengan jemaat yang lain, kami berdoa supaya mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman, ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Penyakit apapun Tuhan bisa sembuhkan, asal kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat
yakin. Amin, puji Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan sudah bekerja dalam setiap hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menjadi penolong kami. Engkau Allah yang menjadi perisai kami. Engkau Allah yang menjadi perlindungan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tilik setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, lawati mereka. Ada berapa banyak jemaat yang sakit saat-saat ini. Engkau Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang dialami jemaat-Mu, apa yang dialami umat-Mu, Engkau pun merasakannya. Oleh sebab itu kami memohon dan meminta Engkau jamah Tuhan. Jamah jemaat-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan yang lemah imannya, Engkau kuatkan, Engkau bangkitkan kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka, dalam kesehatan mereka, segala-galanya Tuhan berikan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan akhiri ibadah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami rindu kuasa Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Dan biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kami semua. Menyertai kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat-berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub selalu menjadi bagian kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.